Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua hadir kembali menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan Anda, Apa Kabar Pare-Pare. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kegiatan edukasi tentang menyusui melalui program kelas ibu hamil dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare dalam rangka menyemarakan Hari Pekan ASI Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 hingga 7 Agustus 2020 di Puskesmas Lumpue, Kota Pare-Pare. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka menyemarakan Hari Pekan ASI Sedunia tanggal 1 hingga 7 Agustus 2020, Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare melaksanakan kegiatan edukasi tentang menyusui melalui program kelas ibu hamil di Puskesmas Lumpue pada Kamis 6 Agustus 2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh para ibu hamil dengan dua pemateri, yakni Kepala Bidang Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Pare-Pare, Kasna SSTMK, dan bidang sekaligus konselor menyusui Puskesmas Lumpue, Haja Dewi Sartika SKM. Materi yang disampaikan mengenai standar pelayanan ibu hamil serta pengaruh ASI dan menyusui terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kabid Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Pare-Pare, Kasna SSTMK mengatakan, tujuan kelas ibu hamil ini dilaksanakan untuk mendukung program ibu menyusui dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisi, meningkatkan hubungan kasih sayang ibu dan anak, dan yang terpenting mampu menjamin keberlanjutan kebutuhan pangan, khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini. Jadi kita dengan tema ini atau slogan ini maka dapat dimaknai bahwa dengan menyusui itu akan menyelamatkan 820.000 jiwa anak dari kematian. Kenapa seperti itu? Karena dengan menyusui ini akan meningkatkan kesehatan anak, kemudian dia akan menjamin kebutuhan nutrisi. Ya, karena kita tahu bahwa ASI itu adalah makanan terbaik dibanding dengan makanan lainnya. Ya. Oleh karena itu tetap kita memfasilitasi ibu-ibu bagaimana mendukung standar emas makanan bayi yang dimulai dari inisiasi menyusui dininya. Kemudian yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif hanya sampai 6 bulan, dan setelah 6 bulan diberikan inti ASI tepat waktu melalui olahan keluarga dan tetap memberikan ASI sampai anak itu berumur 2 tahun. Ya. Selain itu bahwa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, di sisi lain tak kalah pentingnya bahwa dengan menyusui ini akan mendukung hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi. Ya. Apalagi di zaman pandemi ini akan memenuhi keberlanjutan kebutuhan pangan. Ya. Karena kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini semua sektor terdampak, termasuk dampak ekonomi. Melalui program menyusui ini juga dapat memberikan perlindungan terhadap ibu karena bisa mencegah kanker mulut rahim, kanker payudara, serta penyakit tidak menular seperti kencing manis, hipertensi, dan kerapuhan tulang atau osteoporosis. Andi, TV Peduli, mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, BKPSDMD Kota Pare-Pare berharap kepada para peserta CPNS Formasi tahun 2019 yang akan mengikuti ujian SKB September mendatang telah memproteksi diri dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pelaksanaan SKB CPNS Pare-Pare Formasi tahun 2019 rencananya akan dilakukan pada September hingga Oktober mendatang. Informasi tersebut diungkapkan langsung PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Pare-Pare. Haji Gustam Kasim berharap nantinya semua peserta yang mengikuti tahapan SKB agar memperhatikan kesehatan serta menerapkan protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Saya sampaikan bahwa, dan ini memang petunjuk dari BKN, supaya kita laksanakan secara protokol kesehatan. Ya. Jadi mempersiapkan diri juga kaitannya dengan protokol kesehatan untuk menghindari yang namanya penyakit virus COVID-19. Ya. Jadi Anda semuanya ini peserta SKB supaya mempersiapkan itu. Ya. Apa-apa yang tapi insya Allah ke depan akan disampaikan bahwa harus menyiapkan misalnya masker, ya,
perlukah dirapit misalnya ya, tapi itu belum ada, tapi insya Allah akan disampaikan. Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris BKPSDMD Parepare, Adriani Idrus. Setiap peserta SKB setidaknya sudah mengisolasi diri 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan, agar pada hari H pelaksanaan SKB peserta benar-benar dinyatakan sehat. Adriani juga menambahkan bagi peserta yang kurang sehat, pihak panitia menyiapkan tempat tersendiri agar dapat mengikuti ujian SKB. SKB itu setidaknya sudah harus mengisolasi diri 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan untuk supaya nanti begitu hari pelaksanaannya benar-benar dinyatakan sehat. Protokol COVID yang disampaikan Pak Kaban ya seperti yang selama ini sudah kita lakukan. Dia harus pakai masker, kalau bisa pakai face shield, bawa pensil kayu sendiri, mungkin seperti itu. Dan ingat tanggal 8 sudah semua peserta sudah harus mencetak kartu ujian. Waktu kami Fitkom dengan BKN Pusat dan BKN Makassar, untuk peserta SKB insya Allah tidak ada yang akan dirugikan. Kalaupun ada peserta yang dalam keadaan sakit, itu akan disiapkan tempat tersendiri untuk pelaksanaan SKB ini. Yang terutama itu tidak terlambat, tidak terat. Penyampaiannya ya. Siap. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Puluhan orang peserta yang dinyatakan ikut seleksi kompetensi bidang CPNS Kota Parepare belum menentukan lokasi tes, dan PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Parepare berharap puluhan peserta ini dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dalam melakukan penentuan lokasi tes. Berikut informasinya untuk Anda. Dari 429 peserta yang dinyatakan ikut seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS Pemkot Parepare, puluhan orang peserta diantaranya hingga saat ini belum menentukan lokasi tes. Padahal kebijakan penentuan lokasi tersebut untuk memudahkan para peserta mengikuti tes pada BKN asal daerahnya di masa pandemi corona ini. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu berharap puluhan peserta tersebut dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dalam melakukan penentuan lokasi tes. Haji Gustam Kasim menambahkan pelaksanaan SKB bagi formasi CPNS Parepare akan dilakukan pada September hingga Oktober mendatang. Dan untuk peserta yang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, titik lokasi SKB dilakukan di BKN Regional 4 Makassar. Itu rencananya dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober. Jadi pelaksanaan SKB itu tanggal September dan Oktober. Adapun waktu kapan hari hanya yang jelas di situ mainnya, yang mainnya di September Oktober. Kemudian SKB ini kami sudah menyurat ke pelaksanaan SKB, kami sudah menyurat ke BKN bahwa Parepare ini tidak sanggup untuk melakukan pelaksanaan secara mandiri. Ya, makanya dengan pertimbangan bahwa kami ini kan baru pindah tempat ya. Tadinya kami di kantor, sekarang diambil di TH, pindah ke PKK, jadi tidak ada lagi waktu untuk ke depan untuk melaksanakan secara mandiri, maka kami bermohon ke BKN untuk pelaksanaan. Kemudian mendaftar lewat SSC, kan udah tahu itu ya, semua peserta SKB itu udah tahu bahwa mendaftar. Jadi batas waktunya itu pendaftaran itu sampai tanggal 7 ya. Tanggal 7, dia harus perhatikan itu. Kira itu. Dan tanggal 8-nya nanti dia kartu ujian secara mandiri. Ya, jadi tanggal 8 itu maksimalnya harinya itu sudah harus tercetak itu kartu ujian. Jadi peserta SKB ini supaya betul-betul tetap memantau ya di lewat SSCN ini. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa yang mengikuti SKB ini 429 orang. Nah, ini yang mengikuti SKB.
dan program jabatan yang ditentukan itu 162 jabatan. 162 formasi. Iya, formasi jabatan. Ya. Haji Gustam Kasim berharap para peserta telah mempersiapkan diri secara baik sejak dini. BKPSDMD Parepare juga menegaskan batas akhir bagi peserta untuk memilih lokasi adalah tanggal 7 Agustus 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dan bagi peserta yang tidak memilih lokasi dipastikan tidak dapat mengikuti SKB. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, puluhan anak jalanan dan pengemis berhasil diamankan Satpol PP. Hal ini dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat terkait keberadaan pengemis dan anak jalanan yang kerap kali meresahkan pengguna jalan. Unit Reaksi Cepat URC Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Parepare bergerak cepat dalam menyikapi aduan serta keluhan dari masyarakat terkait keberadaan anak jalanan, gelandangan maupun pengemis yang sering meresahkan para pengguna jalan, khususnya di Jalan Veteran, Jalan Bauma CP, maupun Jalan Jenderal Ahmad Yani, yang sering memaksa para pengguna jalan untuk memberi sejumlah uang. Hal ini disampaikan Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, Prasetyo, yang turun langsung memimpin penertiban ini, didampingi sejumlah kepala bidang dan kepala seksi. Kamis 6 Agustus 2020. Jadi kegiatan kami pada siang hari ini ialah mensikapi keluhan-keluhan dari masyarakat atau pengguna jalan yang berada di Jalan Veteran, Jalan Bauma CP, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani ujung lampu merah. Banyaknya atau maraknya para pengemis yang dengan memaksa meminta para pengguna jalan untuk memberi sejumlah uang. Jadi dengan maraknya itu kami menyikapi bersama teman-teman untuk mendata mereka kembali, dan selanjutnya mereka akan kami serahkan ke dinas yang terkait untuk selanjutnya diberikan pembinaan. Dalam penertiban tersebut, puluhan anak jalanan, gelandangan berhasil diamankan di berbagai titik lokasi, serta membongkar lapak-lapak yang sering ditempati untuk mangkal. Para anak jalanan ini untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata serta diberi pembinaan. Prasetyo juga mengungkapkan bahwa pihaknya selalu aktif melakukan pengawasan dengan patroli yang bertujuan mencegah hal-hal yang mengganggu ketertiban guna memberi rasa nyaman kepada warga masyarakat Kota Parepare. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Di masa pandemi COVID-19, tim Humanis Poltik atau Satpol Cantik Satpol PP Kota Parepare terus intens turun langsung memantau dan mengawasi aktivitas di malam hari, tempat usaha seperti kafe, rumah makan, dan restoran. Satpol PP Kota Parepare juga terus mengingatkan agar para pelaku usaha di malam hari maupun pengunjung tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Berikut informasi selengkapnya. Tim Humanis Politik atau Satpol Cantik, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Parepare, terus intens turun memantau dan mengawasi aktivitas tempat usaha seperti kafe, rumah makan, restoran, hingga supermarket, dan tempat hiburan lainnya, serta menghimbau untuk tetap mematuhi surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Parepare yang mengatur tentang aktivitas perdagangan di masa pandemi COVID-19. Sekretaris Satpol PP di sela kegiatan yang dilaksanakan Rabu 5 Agustus 2020 malam, mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebagai bentuk penegakan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Parepare dalam hal pengaturan jam operasional tempat usaha di masa pandemi COVID-19. Selain itu juga mengingatkan terkait penerapan protokol kesehatan baik kepada pengunjung maupun pelaku usaha dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal. Jadi kegiatan ini, malam ini kegiatan kami bersama tim COVID-19 dan tim Humanis Satpol PP Kota Parepare melaksanakan penegakan terhadap surat edaran wali kota nomor 137/128 AKM. Jadi intinya adalah menerapkan protokol kesehatan, utamanya suhu pada pengunjung konsumen yang akan mengunjungi setiap rumah makan. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Padahal masker sangatlah penting dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baru-baru ini Forkopimcam Bachukiki Barat melakukan operasi patuh masker bagi masyarakat yang kedapatan tidak bermasker, maka disuruh pulang mengambil masker di rumahnya. Sebagai langkah percepatan penanganan COVID-19 di Kota Parepare, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bachukiki Barat turun melakukan operasi patuh masker di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Matirosompe dan Kelurahan Kampung Baru pada Kamis 6 Agustus 2020. Operasi patuh masker tersebut dipimpin langsung Camat Bachukiki Barat, Fitriani SSTP, bersama Dan Ramil Bachukiki, Kapten INF Basri, Kepala Puskesmas Lumpue, Lurah Matirosompe, Lurah Kampung Baru, Babinsa dan Babin Kamtipmas masing-masing kelurahan, beserta mahasiswa KKN Unhas. Camat Bachukiki Barat mengatakan operasi patuh ini dilakukan untuk lebih menekankan agar masyarakat bisa lebih intensif dalam menerapkan protokol kesehatan di keseharian. Untuk hari ini kami berada di 2 lokasi, yaitu wilayah Kelurahan Tirosompe dan wilayah Kelurahan Kampung Baru. Tentunya kami menyisir penduduk warga-warga yang berada di lokasi masing-masing lokasi tersebut. Tindakan apa yang diberikan kepada para pelanggar yang tidak menggunakan masker? Untuk yang tidak menggunakan masker, kami mengimbau untuk tetap menggunakan masker. Seperti yang dilakukan dari kami ini, biasanya kami menyuruh balik ke rumah dulu untuk mengambil maskernya, dan ada juga yang diberikan masker oleh adik-adik dari KKN Unhas. Ini sampai kapan nih kegiatannya ini? Kegiatannya kami laksanakan secara rutin. Mungkin kami akan menyisir lagi keluar lain yang belum kami, tapi fokus kami yaitu di lingkungan penduduk, bukan di daerah jalan protokol. Dalam operasi patuh tersebut masih banyak masyarakat atau pengendara yang ditemukan tidak memakai masker saat bepergian keluar rumah. Bagi pengendara yang tidak memakai masker langsung diberi teguran atau disarankan untuk kembali ke rumah mengambil masker. Petugas juga sekaligus mengedukasi warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Operasi patuh masker ini akan terus dilakukan Forkopimcam Bachukiki Barat dengan menyasar semua kelurahan yang ada di wilayahnya secara bergilir. Andi, TV Peduli mengabarkan. Belajar via daring menjadi hambatan bagi sebagian besar masyarakat karena tidak semuanya orang tua siswa mampu menyediakan fasilitas memadai. Hal ini menjadi alasan Polsek Ujung menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis. Peniadaan sekolah tatap muka demi mencegah penyebaran virus corona di Kota Parepare membuat para siswa terpaksa belajar daring. Namun pembelajaran daring tersebut terkendala masalah jaringan internet hingga ketiadaan smartphone para siswa. Untuk membantu para siswa ini, Polsek Ujung Polres Parepare pun turun tangan membantu para siswa yang kesulitan untuk bisa belajar secara daring. Bagi siswa yang tidak memiliki perangkat Android dan kesulitan membeli kuota internet, dipersilakan belajar dengan fasilitas Wi-Fi gratis di kantor polisi tersebut. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Bapak Polisi ini sebagai wujud penunjang pendidikan online bagi para pelajar atau siswa yang tidak mampu atau mengalami hambatan kendali ekonomi. Selain fasilitas Wi-Fi gratis, polisi juga membantu dengan meminjamkan HP Android agar untuk tetap bisa belajar secara online bersama teman-teman mereka. Tak jarang juga polisi yang ada di polsek ini memberikan ilmu kepada siswa-siswa ini, layaknya seorang guru yang memberikan pelajaran kepada siswanya. Seperti yang dilakukan oleh Panit 2 Binmas Polsek Ujung Aibda Ardiansa. Yang pertama itu yang kendala utamanya fasilitas Wi-Fi ya. Wi-Fi, HP-nya juga banyak anak-anak yang belum punya HP Android. Nah, itu yang kendala sekali di sini. Jadi kita menggunakan HP anggota di sini sebagian. Kalau ada anak-anak yang tidak punya HP, kita pinjamkan HP untuk belajar daring di sini.
Dalam proses belajar ini, Pak Polisi tentunya mengedepankan protokol kesehatan yaitu dengan mencuci tangan dan membagikan masker dan jaga jarak saat belajar di Polsek Ujung ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Pare-Pare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.